penerimaan anggota Polri itu kita punya prinsip ya, memang ini prinsip dari Mabes Polri yang harus kita laksanakan betul. Prinsipnya adalah prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini tamu saya ini cukup istimewa ya, dari Polda. Jadi Bapak Kurniawan Ismail, SH, SIK, MIK. Beliau adalah Kabak Dalpers, pengendalian personil Biro SDM Polda Gorontalo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang panggilnya Bapak atau Komandan? Abang ini, Abang aja ya. Iya. Ini lagi seksi lagi ini, Polri ini lagi seksi ya, karena ada penerimaan anggota Polri. Di ini seluruh Indonesia atau cuman Polda Gorontalo? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti penerimaan anggota Polri itu memang serentak begitu seluruh Indonesia. Iya, untuk Gorontalo sendiri pendaftarannya itu sudah mulai, atau semuanya itu serentak, misalnya pendaftaran di Gorontalo tanggal sekian, di provinsi lain juga begitu. Untuk penerimaan itu semuanya instruksinya terpusat dari Mabes Polri. Jadi untuk pendaftaran, kemudian timeline jadwal seleksi apa segala semuanya sudah terjadwal dari Mabes Polri. Jadi serentak semuanya dilaksanakan. Serentak semua. Nah, ini sengaja saya mengundang Abang ke sini ya, karena isu-isu yang tidak isu-isu yang kurang mengenakan lah terkait dengan penerimaan anggota Polri. Bahkan banyak orang-orang yang pingin masuk, tetapi alasannya saya tidak punya uang karena karena ketika masuk di sana itu harus butuh lobby-lobby dan sebagainya. Apakah benar ini terjadi di Polri selama rekrutmen atau selama penerimaan anggota? Baik, sebelumnya juga saya sampaikan dulu rekrutmen calon anggota Polri itu ada tiga yang dilaksanakan secara terpadu kali ini ya. Itu penerimaan calon taruna Apol yang pertama, kemudian yang kedua adalah penerimaan Bintara Polri, dan yang ketiga adalah Tamtama Polri. Nah, terkait yang disampaikan tadi, mungkin ini sudah menjadi pamil di luar, bahwa masuk jadi anggota Polri itu harus mengeluarkan dana sekian banyak. Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang dinamakan seleksi penerimaan anggota Polri itu kita punya prinsip ya, memang ini prinsip dari Mabes Polri yang harus kita laksanakan betul. Prinsipnya adalah prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, dari prinsip ini kemudian kita jabarkan di seluruh tahapan seleksi, dan kita juga membangun sistem yang semuanya mengarah kepada prinsip tersebut. Memang Mabes Polri terpusat, kita instruksi semua dari Mabes Polri. Kemudian munculnya mungkin berita di luar bahwa masuk anggota Polri harus menjadi uang sekian, itu biasanya diawali dari adanya kurang percaya diri dari peserta, dari keluarganya, dari orang tuanya untuk mendaftar jadi anggota Polri. Awalnya mungkin awalnya adalah kelemahan sistem di masa lalu, mungkin. Kelemahan sistem di masa lalu yang terjadi sekian lama dan terbawa sampai sekarang. Muncul yang budaya image itu budaya di luar. Tapi yang perlu diketahui bahwa saat ini sistem yang
diterapkan oleh Mabes Polri itu sudah sangat meninggalkan yang namanya subjektivitas. Kita sudah menggunakan bahkan sistem yang dibuat itu sudah berbasis komputer, berbasis komputer yang tidak lagi berdasarkan penilaian subjektivitas orang per orang, tapi sudah berbicara IT di sini. Kemudian masyarakat di luar mungkin karena ya itu tadi sudah sekian lama terjadi, sudah sekian lama berlangsung, mereka masih menganggap masuk anggota Polri harus pakai duit itu supaya bisa masuk. Padahal kalau seandainya mereka ini siap untuk ikut seleksi, itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena dari sistem seleksi sendiri, sistem seleksi yang saya bilang tadi sudah sangat meninggalkan nilai-nilai subjektivitas. Misalnya dalam tes psikotes, akademik, ya, kemudian jasmani pun, tes jasmani pun sudah menggunakan basis IT yang bisa dilihat oleh siapapun. Dan perlu diketahui juga bahwa Polri ini melakukan atau mengadakan seleksi itu tujuannya adalah untuk mencari orang yang dia siap untuk ikut pendidikan, betul. Jadi kita tidak mungkin kita berapa orang? Ya? Iya, berapa orang? Kalau kota Gorontalo 257. Untuk Bintara ya, kita kembali lagi ke tadi, kita mencari orang yang siap untuk ikut pendidikan, karena pendidikan jadi anggota Polri itu bukan seperti pendidikan tiba-tiba dia langsung dapat seragam, tapi di situ ada namanya nanti pembinaan fisik, mental, ya, termasuk psikologi, akademik. Makanya dilaksanakan yang namanya seleksi. Seleksi ini ada nilai passing grade-nya yang harus dipenuhi oleh para peserta. Jadi yang kita lakukan di seleksi ini tidak mungkin berdasarkan uang, kemudian kita orang sakit kita rekrut, psikologinya jelek kita rekrut, jasmaninya tidak bagus kita rekrut. Itu dampaknya nanti akan ke organisasi Polri. Mungkin 10-15 tahun ke depan kalau kita melakukan rekrutmen yang asal-asalan, yang tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki dari peserta ini, kembali ke organisasi kita, organisasi Polri, maksudnya, nanti akan muncul masalah. Hasilnya akan muncul seperti itu. Jadi saya berharap di luar sana jangan lagi percaya ada orang yang mengaku bisa menghubungkan atau bisa kemudian langsung bisa, saya bisa mengurus untuk lulus. Panitia sendiri pun tidak bisa memastikan peserta bisa lulus. Itu sebetulnya kembali lagi pada peserta, seberapa siap dia menyiapkan diri untuk ikut seleksi sehingga bisa lulus. Itu kan. Tadi disampaikan untuk tes jasmani. Tes jasmani itu menggunakan IT. Itu seperti apa? Misalnya sensor penggunaan timer yang bisa dilihat langsung, sensor sateran. Tapi orangnya tetap datang begitu. Orangnya tetap datang. Jasmani kayak, kemudian penilaiannya juga kita sudah menggunakan LBK yang langsung di print, hasilnya bisa langsung keluar. Jadi kalau mungkin zaman dulu itu seperti tes psikologi, tes akademik, hasilnya baru seminggu, 2 minggu kemudian baru bisa dilihat. Ini sekarang tidak langsung muncul. Apa yang mereka kerjakan hasilnya itu bisa. Jadi yang bersangkutan bisa langsung mengetahui hasilnya. Untuk pendaftarannya itu online juga ya sekarang? Pendaftaran juga sekarang online. Itu tidak bisa datang langsung ke Polda? Nanti verifikasinya datang ke Polda. Verifikasinya. Jadi yang penting daftar dulu online kemudian Polda bawa berkasnya untuk kita cek. Di situ kan ada syaratan
terkait dengan eh, kependudukan, terkait dengan ijazah yang mereka harus persiapkan. Termasuk juga di awal pendaftar itu juga diukur tinggi badan yang menjadi persyaratan utama. Iya, saya mungkin 2 tahun lalu ya, setahun yang lalu atau 2 tahun lalu sempat ketemu teman yang anaknya alhamdulillah lulus. Dia sempat bilang begini, Fem, saya hampir mengeluarkan duit dan ternyata anak saya memang lulus murni begitu. Alhamdulillah tidak keluar duit untuk rekrutmen ini. Ini artinya kepercayaan itu mulai ada, tetapi orang-orang awam mungkin yang masih beranggapan bahwa ketika mau masuk anggota Polri itu kita harus menyiapkan sejumlah uang, karena ya kalau tidak punya mendingan tidak usah mendaftar saja begitu kan. Ini yang image yang ada di masyarakat. Nah, mungkin di kesempatan ini penyampaian Abang ini semoga bisa dipahami oleh masyarakat yang bisa saja anaknya punya potensi atau ya punya potensi untuk bisa jadi anggota Polri tapi mundur karena tidak memiliki kemampuan itu. Nah, kalau tidak salah dulu itu juga sempat kita memberitakan ya, sempat ada berita tentang orang susah yang akhirnya dia bisa lulus itu. Mungkin Abang bisa ceritakan itu bagaimana prosesnya. Ya, sebenarnya banyak cerita tentang anaknya, tentang bentor, anaknya mungkin pedagang atau itu banyak sebenarnya. Cuman mungkin karena tidak terekspos. Beberapa yang sudah kita ekspos. Nah, itu tujuannya juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bahwa rekrutmen Polri itu sudah berubah. Tidak lagi bercerita tentang paradigma yang lama itu sudah ditinggalkan. Menyiapkan uang sekian baru bisa masuk, itu sangat salah sekali ya. Sebetulnya persiapkan saja, mungkin orang tua ya, untuk orang-orang persiapkan saja anaknya dengan baik. Uang itu lebih baik untuk mempersiapkan mereka, misalnya ngurus berkasnya, cek kesehatan dulu, lab kan itu butuh biaya. Kemudian bayar pelatih untuk melatih jasmani, mungkin ikut bimbingan akademik, ikut bimbingan psikologi kalaupun ada. Itu jadi ini persiapan yang harus dilakukan oleh para calon ini, orang-orang yang mendaftar ini. Ya sebaiknya dia mempersiapkan diri seperti itu ya. Misalnya bisa ke psikolog, bisa melatih bagaimana dia bisa atau bisa tes sendiri di psikolog. Kemudian sebelum dia kan di dalam juga dites juga ya psikologinya. Semua ada tahapan tesnya, kesehatan, jasmani, psikologi, tes akademiknya. Berarti ada juga bimbingan-bimbingan itu yang sebelum mereka masuk. Bimbingan kalau dari panitia ataupun dari Polda tidak ada sih, cuman di luar mungkin ada ya. Kalau kita lihat kalau di Gorontalo mungkin ada, saya tidak lihat. Tapi kalau di kota-kota besar yang lain itu bahkan sudah mereka bikin satu tempat lembaga bimbingan yang mana peserta bimbingan ini sampai menginap. Ada tempat tempat tinggalnya, kemudian dibimbing dia mungkin selama 2 bulan untuk ikut bimbingan tersebut. Hanya tujuannya untuk bisa masuk. Di tempat lain itu ada? Di Gorontalo belum ada ya? Gorontalo mungkin belum ada. Tapi lembaga itu dibikin secara mandiri oleh pihak lain, bukan di luar kepolisian ya. Jadi mereka ada yang punya lembaga seperti itu dan anak-anaknya yang disiapkan untuk masuk itu bisa mengikuti bimbingan seperti itu. Iya. Nanti untuk persyaratannya seperti apa? Apa saja yang harus dipenuhi oleh para calon pendaftar ini? Jadi untuk persyaratan bagi peserta itu ada berbeda-beda sesuai dengan jenis seleksi yang diikuti. Ada 3 ini kan? Seleksi Apol tentunya persyaratannya mungkin lebih tinggi grade-nya ya. Lebih tinggi, kayak misalnya nilai
CAT itu ikut CAT juga. Ya, Ah. ada nilai UN mungkin, nilai UN ada passing grade-nya mungkin 60 ya untuk akpol. Nah, kemudian tinggi badan Tinggi badan. juga dia lebih tinggi. Kemudian pada saat seleksi juga normalnya berbeda. Normalnya berbeda. Kesehatan mungkin dia lebih diperketat karena seleksi akpol itu tidak hanya di daerah. Dia nanti akan diseleksi kembali di tingkat pusat di Semarang di Akademi Kepolisian. Jadi seluruh peserta dari daerah itu akan dibawa ke akpol seluruh Indonesia, dites di pusat. Jadi di daerah ini nanti akan ditentukan untuk Gorontalo, misalnya kuotanya kalau Gorontalo itu 3 dari sekian puluh orang daftar seleksi akpol, hanya 3 yang diambil dibawa ke tes pusat. Nah, di tes pusat dikumpulkan seluruh Indonesia, baru di situ di ranking secara nasional dan ditentukan kuota pendidikan berapa. Oh, jadi 2 kali di apa namanya ada kuotanya ya. Gorontalo misalnya berapa orang untuk begitu. berangkat ke tes pusatnya. Tapi kalau sudah sampai di tes Di pusat sana. itu tidak ada kuota. Kuotanya ada kuota nasional. Dalam artian kalau dia masuk misalnya ditentukan untuk angkatan tahun ini sebanyak 250 orang. Itu seluruh Indonesia. Iya, 3 orang ini masuk di dalam ranking 1 sampai 250 masuk semua. Masuk. Jadi tidak ada kuota per daerah. Tapi sebelumnya itu kuotanya 3 orang ya, 3 orang per orang daerah per yang itu yang pusat. akan dikirim ke sana. Iya, Berarti kalau 3 orang per daerah kali 34 ya? 34. Iya, 3 kali 3. Berbeda. Beda. Oh, Gorontalo 3, yang lain beda lagi. Polda-polda besar. Oh, jadi sesuai dengan kelas atau dengan jumlah ininya ya. Ya. Kalau Gorontalo memang ini kayak pencalonan apa ya DPR RI dijatah 3 orang untuk Iya, seperti itu. dijatah 3 orang untuk Kursi. provinsi Gorontalo jumlah kursi ini. ya. Ya, dari tahun-tahun kemarin begitu. Iya. Nah, memang 3 orang. 3 orang. Nah, ini sebenarnya yang harus disyukuri oleh masyarakat Gorontalo ya, dengan kehadiran SPN ini lebih banyak orang Gorontalo yang berpeluang untuk masuk menjadi anggota Polri. Ini terbukti dari sudah 2 kali ya penerimaan atau 3 kali. 3 kali. 2019 kan, 2019, 20, 21. Iya, dan itu ya sebagian besar orang Gorontalo kan. Iya, kalau Tapi yang tetap menerima dari luar daerah juga begitu. Dari luar daerah ada misalnya mendaftar orang dari luar daerah mendaftar di sini ada juga. ada. Itu tidak tidak ditutup kemungkinan untuk apa namanya tidak ada pembatasan dari luar daerah. Misalnya daerah mana saja yang bisa masuk Iya, bisa. bisa. Karena itu ada namanya persyaratan domisili. Kalau untuk Bintara itu dia harus domisili di sini selama 2 tahun. Oh, Tapi kalau akpol 1 tahun. 1 tahun. Tamtama Iya. sama juga. Sama. 2 tahun. Kemudian terkait dengan keberadaan SPM yang sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini tentunya berdampak besar bagi masyarakat Gorontalo yang ingin daftar Bintara ya. Iya. Ini karena SPM itu Bintara. Apalagi Polda Gorontalo itu saat ini masih jumlah personel Polri-nya itu masih di Kurang. bawah 50%. Oh, iya. Dan dari Mabes Polri juga menyampaikan bahwa Polri, organisasi Polri itu saat ini masih minus growth. Terjadi minus banyaknya mungkin anggota Polri yang sakit atau meninggal, pensiun mungkin atau tugaskan karena ada masalah. Jadi minus growth. Nah, ini sebenarnya dari peluang bagi masyarakat Gorontalo untuk mendaftar karena jumlahnya juga cukup banyak, 257 setiap tahun. Untuk yang putra SPN ini hanya putra itu cukup banyak. Tapi kalau polwan polisi wanita itu dibatasin hanya 8
8 orang yang terpilih nanti untuk ikut pendidikan di Sepoluan di Jakarta. Jadi pendidikan Poluan pendidikannya sendiri. Iya. Dan sekarang ada penerimaan juga untuk Poluan. Iya. Ada, tapi diberi batas kuotanya hanya 8 orang. Nanti akan ikut pendidikan. Kalau untuk yang laki-laki itu berapa orang batasnya? Kuotanya? 200 berarti kurangi 249. Tiap tahun sama jumlahnya. Tiap tahun ini ada peningkatan terus. Peningkatan terus karena memang Polda Gorontalo sangat membutuhkan personel ya. Baru terpenuhi belum ada 50%. Apalagi tipe Polda sekarang sudah meningkat juga, jadi itu berpengaruh juga kepada jumlah personil yang dibutuhkan. Jadi 249 itu untuk Bintara sama Tamtama atau cuman Bintara? Sedangkan untuk Tamtama, tempat pendidikannya juga berbeda. Tamtama ini hanya merekrut untuk Tamtama Polair dan Tamtama Brimob. Pendidikannya Polair itu di Jakarta, dan Brimob itu di Jawa Timur. Tapi seleksinya di sini. Seleksinya di daerah. Di sini bersamaan. Dikumpulkan se-Indonesia di lokasi. Iya, itu jatahnya berapa orang? Jatahnya 30, kuota. Ya? 30. Oh, lebih sedikit ya. Iya. Nanti untuk persyaratan mungkin kita bisa nanti tampilkan di ini nanti ya, supaya masyarakat bisa dapat informasi terkait dengan persyaratan, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Jadi selain fisik, kemudian ya pasti yang psikologinya itu, apalagi yang harus dipersiapkan oleh calon-calon anggota Polri ini atau yang mau mendaftar. Ya, tentunya kesehatan apalagi paling utama ya. Pandemi itu ya. menjadi satu syarat kelulusan juga. Jadi dia harus ada hasil swab. Harus di swab di sana atau Jadi setiap tahapan kita minta kepada para peserta itu membawa hasil swab antigen ya. Jadi dia swabnya dari luar, tidak di swab di dalam. Tidak. Kenapa tidak di dalam saja? Karena sementara belum ada anggaran. Apakah tidak ada tidak ada kekhawatiran dengan swab ya, jangan sampai ya ada yang justru membawa hasil swab mungkin karena keluarganya dokter atau punya klinik atau apa, tidak ada kekhawatiran seperti itu? Sementara kita masih percaya. Jadi yakin dan percaya bahwa hasil swab itu benar-benar. Kita terapkan protokol kesehatan kita pelaksanaan seleksi. Mereka harus pakai masker, pakai face shield, jaga jarak juga kita ini kan. Jadi ada juga tim kita yang harus menegakkan protokol kesehatan betul kepada mereka. Dan di akhir seleksi setelah sebelum sidang kelulusan, mereka akan kita lakukan swab PCR. Nah ini yang itu nanti di akhir ya. Jadi penentu mereka bisa lolos atau tidak. Dan setiap tahapan kita selalu tekankan kepada mereka harus berhati-hati. Ketika mereka nanti dinyatakan positif COVID, langsung gugur. Dinyatakan gugur. Oh iya. Jadi dalam setiap tahapan itu, setiap ada yang hasil swabnya positif, langsung gugur. Iya, begitu juga di tahapan akhir. Ya. Di tahapan akhir misalnya dia sudah menjalankan semua tahapan ini kan, tahapan A, B, C, D, dan terakhir di swab PCR. Itu kalau positif gugur. Langsung gugur. Ini apakah tidak diberi kesempatan misalnya 14 hari untuk ada cerita penerimaan Tamtama tahun 2020. Dari 20. Ya, sudah pandemi kan itu? Ya. Jadi ada sekitar 22 orang yang sampai sidang akhir. Kemudian dari Mabes Polri itu memberikan kuota 22 orang lolos. Bisa ikut pendidikan. Namun sebelumnya kita lakukan swab PCR. Ternyata hasilnya itu sebanyak 17 yang positif. Dia cuma 5 yang berangkat. Cuma 5 yang berangkat. Iya. Cuma 5 berangkat. Ya ampun. Iya. Jadi memang harus benar-benar menjaga. Kita juga ikut ini ya, petunjuk dan arahan dari Mabes Polri. Iya, itu kan bayangkan berapa tahapan yang harus dilalui, kemudian tiba-tiba tes akhir PCR-nya positif, itu langsung gugur. Ya.
kemudian belajar dari pengalaman itu pada saat seleksi Bintara kemarin, alhamdulillah semuanya negatif, Ya, bisa diterima. mungkin karena memang sudah mereka menjaga imunnya, kemudian ya benar-benar Kita kasih tahu bahwa yang tahun kemarin ya. pertama itu sekian, kemudian tidak lulus sekian, mereka benar-benar jaga itu. Iya, iya karena sayang sekali itu semua tahapan sudah dilalui, tahapan yang berat-berat lagi kan, iya kesehatannya, kemudian ya jasmani dan rohaninya. Tiba-tiba di taraf akhir itu apa ya istilahnya ya, orang bilang pantohir, ya itu pantohir ya. Iya, jadi sampai di terakhir kemudian PCR-nya positif langsung gugur. Nah, apa namanya, setiap ada seleksi seperti ini, apakah ada yang protes misalnya ketika mereka tidak lulus? Kalau itu mungkin ada, tapi semuanya terjawab dari proses seleksi yang memang kita laksanakan itu terbuka, transparan, akuntabel. Kita juga melibatkan pengawas tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Mereka juga nanti akan membackup kita bahwa yang menyatakan bahwa proses seleksi memang sudah benar-benar sesuai prosedur, sesuai aturan dan transparan. Iya. Mereka mau protes, kayak seperti contoh ini pada saat tes jasmani kan, mereka protes ya, kemudian kok saya nilainya sekian pada saat pull up. Di situ kita sudah bikin sistem, ada kamera CCTV, kamera ini juga yang melihat mereka. Dia menyampaikan berapa jumlah yang dia dapat ya pada saat pull up. Kemudian kita cocokkan dengan video yang ada. Di situ bisa mereka lihat sendiri, hasilnya demikian. Bisa ketahuan. Bahkan kalaupun memang ada salah penghitungan, kita juga terima akan perbaiki. Salah penghitungan. Jadi sudah benar-benar transparan. Iya, untuk tes tulisnya itu kan CAT, itu kan langsung ketahuan ya, langsung ketahuan hasilnya saat itu juga. Sendiri, kemudian ditampilkan juga ke seluruh peserta. Iya, diumumkan juga kan. Dan itu sistem gugur juga di situ ya. Misalnya passing grade-nya 60, 61 kalau psikologi. Iya. Begitu dia di bawah 61 ya. Ya, ini proses seleksinya ini dari pendaftaran sampai akhir itu berapa lama itu? Kalau situasi pandemi ini jadi lebih panjang. Oh, lebih panjang. Sebelumnya tuh kalau saya 3 bulan, 2 bulan, tapi sekarang sampai 4 bulan. Lumayan juga waktunya. Biasanya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Sekarang diperpanjang. Karena iya. Kita juga tidak bisa menghadirkan peserta banyak. Oh iya. Jadi biasanya misalnya dikumpul sekalian berapa orang ini bagi pertama. Tapi animo masyarakat di tahun ini ya, ini kan sudah masuk hari keberapa ya? Dari tanggal 19, 20 sudah mau 10 hari, sudah 10 hari ya? 11 hari. Iya, sudah 11 hari. Itu animo masyarakat untuk mendaftar itu bagaimana dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Kalau dilihat dari pendaftaran online, data yang kemarin yang dari laporan yang ada tuh 800-an, sudah 800-an yang daftar online. Yang verifikasi sudah 400-an. Mungkin hari ini sudah bertambah lagi. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu 1000-an lebih. Jadi dari 249 yang mau diterima itu ada 800-an yang sudah mendaftar. Iya. Tapi dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, ini masih lebih sedikit ya? Belum selesai sih, karena ini pendaftaran juga. Oh iya, kasih masih sampai tanggal 12 April. Oh, diperpanjang. Jadi bukan sampai tanggal 1, tanggal 12 April. Itu sampai 12 April. Tapi pendaftarannya online. Mungkin dari Mabes Polri kan sebenarnya juga. Dilihat juga di Polda lain animonya belum terpenuhi mungkin. Untuk seleksi, jadi diperpanjang.
dan itu merubah jadwal semuanya. Merubah jadwal karena ada perpanjangannya Iya. sehingga ditambah lagi. Berarti ditambah 2 minggu ya? 2 minggu lagi. Ditambah 2 minggu lagi dan masih ada kesempatan masyarakat untuk ya yang bisa. pingin mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan tapi saya belum tanyakan terkait dengan rekrutmen ini. Apa ya? Paling ya itu aja sih persiapan baik saja. Jadi tidak perlu khawatir orang-orang yang pingin anaknya masuk kemudian tidak punya apa namanya ya, yang pasti tetap harus ada persiapan uangnya. Iya. Uang bukan untuk apa namanya yang lain-lain, tetapi untuk mempersiapkan misalnya berkasnya, kemudian ya Mungkin kan mungkin saat ini kan pandemi ya, jadi kita panitia juga mensyaratkan mereka harus bawa swab antigen. Nah itu mungkin dalam setiap tahapan harus ada swab antigen ya. Bayangkan satu kali periksa itu kan tes ya swab itu kan 250.000. 250.000 itu ada berapa tahapan yang akan dilalui itu? lumayan banyak, ada sekitar 11 tahapan. Iya, 11 tahapan dan mereka harus bawa swab antigen itu 11. Iya, karena swab antigen ini kan waktunya hanya 2 hari ya. Jadi kalau tahapan selanjutnya lagi harus ada lagi hasil swab antigen. Di situ saja, karena situasi ya. Iya. Situasi menuntut seperti itu. Sebenarnya kalau tidak pandemi tidak seperti itu. Ada biaya tambahan seperti itu. Paling hanya fotokopi, beli materai. Iya, legalisir. Polri nggak ada. Pemeriksaan kesehatan mereka anggaran dari Polri. Kemudian tes apa segala semuanya anggaran dari Polri. Untuk poluan juga sudah ada yang mendaftar. Ada. Sudah. Berapa banyak? Saat ini mungkin sudah 50 itu banyak. Banyak. Iya, jadi kan berarti kalau pemeriksaan kesehatan mereka harus datang selain mereka melampirkan hasil sebelumnya, begitu? Kalau tidak, kalau pemeriksaan kesehatan ini ada menunjuk, tapi kan ada rumah sakit, tidak? kalau nggak ada, Jadi menunjuk rumah sakit. kita Ada apa namanya yang istilahnya di polisi itu? Dokes. Kita nanti ada panitia pemeriksaan kesehatan, tidak hanya dari Dokes Polda tapi juga dokter dari luar. Dari luar. Yang memeriksa mereka per item, seperti ada pemeriksaan mata, ada THT, toraks, itu untuk yang di luar, gigi, itu termasuk nanti di Rikes 2 itu pemeriksaan dalam lab, darah, urin, jantung, paru-paru, itu semua ada. Iya. Kalau untuk psikotes di dalam, karena polisi kan punya, Polda kan punya itu kan? Nanti kalau psikotes itu kita karena menggunakan CAT. Berbasis komputer. Tetap psikotesnya berbasis komputer ya, langsung. Soalnya dari Mabes Polri langsung. Iya. Untuk tahun ini ya, untuk tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu. Masih menggunakan LJK, lembaga komputer. Mereka harus isi. Tapi tahun ini langsung. instruksi dari Mabes Polri kemungkinan sudah menggunakan CAT. Lokasinya tetap. Lokasinya di sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah. Iya. CAT ini sudah tahun lalu sudah digunakan untuk tes akademik. Nah ini dari Biro Psikologi Mabes Polri melihat ada peluang tes itu menggunakan CAT juga. Jadi sistemnya ini sama pada saat tes akademik. Iya. Menurut saya segi positifnya sangat banyak dari tes CAT itu. Kalau biasanya menggunakan LJK itu harus koreksinya itu harus di scan, atau ada yang salah scannya kita harus atur ulang, kemudian fotokopi soal yang sekian lama, butuh waktu yang lama. Tapi kalau menggunakan sistem CAT lebih cepat, peserta bisa datang ujian langsung ada hasil.
Iya. Jadi setelah pendaftaran online kan, ini kan mereka mendaftar online. Itu tahapan selanjutnya itu apa? Mereka verifikasi berkas atau? Jadi kalau berbicara tahapan dari pendaftaran, mereka daftar online, kemudian mereka siapkan berkas yang akan diverifikasi, mereka datang ke lokasi pendaftaran atau verifikasi itu di Telantas Polda Gorontalo. Kemudian setelah itu Verifikasi mereka bawa berkasnya. ya bawa berkas untuk dicek ya, ijazah, Waktunya? KTP KK, ya. Waktunya selama pendaftaran itu. Oh, Waktu jadi pendaftaran. selama pendaftaran dia jadi misalnya pendaftaran diperpanjang Ya, sampai waktu tanggal 12, 12 ya, itu sampai itu mereka juga harus verifikasinya. verifikasi. Kalau mereka tidak sampai waktu terakhir nanti tidak verifikasi, mereka tidak akan dapat nomor ujian. Oh, Karena setelah diverifikasi baru mereka dapat nomor ujian. apa saja yang akan diverifikasi itu? Yang persyaratan yang ada? Ya, persyaratan yang ada, kemudian mereka akan dicek tinggi badan karena itu juga jadi persyaratan. Kemudian berkas dari nilai ya, usia, kemudian domisili tadi yang saya bilang, domisili, kemudian dari ijazahnya juga, kasihan ijazah semuanya akan dicek. Iya, itu akan diverifikasi. Kemudian ketika semua memenuhi syarat, baru dapat nomor Mereka dapat ujian. Kalau ada yang tidak memenuhi syarat, langsung gugur. langsung gugur. Saya tinggi misalnya. Tinggi deh, sampai langsung. Tidak sampai langsung gugur. Iya, biasanya di tahap awal itu berapa persen yang gugur-gugur itu? Lumayan banyak. Lumayan ya. Lumayan. Jadi di akhir-akhir semakin sedikit, Ya. ya persaingan semakin dan akhirnya dia gugur karena positif. Jadi, ya. Kemudian setelah verifikasi sampai tanggal terakhir pendaftaran itu, hari berikutnya adalah fakta integritas dan pembacaan sumpah. Ini adalah komitmen antara peserta, orang tua, dan panitia Iya, fakta integritasnya apa saja ininya, bunyinya? terkait dengan komitmen selama pelaksanaan Seleksi. Di situ dari panitia juga menyampaikan komitmennya bahwa harus melaksanakan tugasnya yang baik, tidak melakukan penyimpangan, termasuk juga para peserta dan orang tua. Jadi panitia serta orang tua dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda selaku ketua panitia daerah. Nah, setelah fakta integritas dan sumpah, kemudian masuk ke tahapan pertama. Iya. Seleksi itu adalah pemeriksaan administrasi. Nah, di sini nanti hasil dari verifikasi itu kan ada beberapa catatan. Apabila di tahapan pemeriksaan administrasi awal ini ada dari peserta yang tidak bisa melengkapi berkas administrasi selama tahapan Rikmin ya namanya Rikmin. Selama tahapan Rikmin itu mereka digugurkan di tahapan Rikmin itu. Jadi masih dicek ulang, termasuk tinggi badan yang mendekati ukuran yang ditentukan. Yeah. Itu akan dicek ulang. Oh, jadi misalnya tinggi badan ini kan 165 ya. 165, Dia cuma 164, sekian begitu. sekian mili. Kalau pada saat Rikmin itu nanti dia dicek, kemudian di bawah 165 digugurkan. Di situ pengukuran tinggi badan juga tidak hanya satu orang yang ngukur. Di situ ada tiga orang. Jadi ada 3 lapis ini. Termasuk pengawas nanti langsung mengawasi, baik itu pengawas internal maupun eksternal. Jadi benar-benar sangat terbuka, dilihat langsung. Kalau ada penyimpangan pasti kita akan kelihatan. Iya. Jadi memang benar-benar transparan dan masyarakat tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Iya, jadi ada tiga orang ini yang mengukur ini dalam waktu yang bersamaan. Dan dalam waktu bersamaan, jadi dari 3 orang ini akan melihat, mengukur, kemudian mungkin 3 kali pengukuran karena dia di bawah
dua passing grade ataupun Jadi harus tiga benar-benar kali, valid ukurannya. pastikan betul. Mm. Memang kadang tinggi, kadang tinggi, tapi kalau memang dia selama 3 kali ukuran itu dia di bawah ketentuan yang ada, sudah nyatakan dia tidak. Iya. Jadi setelah itu Ya, tahapannya? kemudian setelah Rikmin masuk ke tahapan pemeriksaan kesehatan pertama. Iya. Tahapan pemeriksaan kesehatan pertama ini lebih kepada pemeriksaan fisik luar seperti mata, hidung, THT ya, Iya. telinga, hidung, toraks, Itu yang melibatkan dokter Iya. dari luar itu. gigi, tensinya, tinggi badan dan berat badan ideal, jadi dihitung lagi. Jadi kalau berat badannya berlebih Kalau tidak bisa berat juga. badannya overweight tidak bisa juga. Di situ nanti ada catatan sendiri ya, stakes berapa. Gitu. Kan nggak lucu juga ya ada polisi gendut. Ya, makanya itu tadi persiapan yang baik. Ada berat ideal, bahkan underweight juga ada. Sangat kurus. Itu nggak bisa juga. Jadi harus ada, iya. Jadi tinggi badannya sekian, berat badannya harus sekian, gitu. Ya. Iya. Kemudian setelah masuk pemeriksaan kesehatan, pengumuman yang tidak lulus langsung terpotong di situ. Kemudian masuk ke tahap tes psikologi. Psikologi ini saat ini tahun ini menggunakan sistem CAT. Psikologi itu nanti ada 4 item, tes kecerdasan, kepribadian, kecermatan, sama terakhir itu pasien. Pasien itu berkait dengan mungkin nanti untuk wawancara di psikologi tahap 2. Kemudian passing grade-nya adalah 61. 61. Bagi yang tidak bisa Langsung gugur passing juga. grade, langsung gugur. Dinyatakan di situ langsung TMS. Kemudian setelah psikologi masuk ke jasmani. Tes jasmani ini ada berapa item juga. Yaitu yang pertama adalah lari 12 menit. 12 menit di shuttle ban itu, gelanggang itu, tepatnya di GOR, di Wartabun ya. Oh, di GOR sini ya. 12 menit itu berapa kali putaran, berapa jarak lah, bukan putaran sih, berapa jarak yang ditempuh. Itu ada nanti ada nilainya juga. Kemudian setelah lari mereka harus pull up sama 1 menit. Dikasih waktu 1 menit berapa kali dia bisa naik. Setelah pull up lanjut ke sit up. Sit up juga dikasih waktu 1 menit. Setelah sit up, push up juga 1 menit. Terakhir ada sataran ini lari angka 8. Jadi ada yang jarak 10 meter, dia harus lari angka 8 selama 3 kali. Di situ nanti jadi akan begini. dihitung berapa detik dia bisa melingkar angka 8 ini 3 kali. Iya. Gitu. Berapa detik. Pusing itu. Ya itu untuk melihat sprintnya dia. Setelah itu belum selesai, lanjut ke kolam renang. Untuk renang. Harus bisa berenang. Harus bisa berenang 25 meter. Ya. Hanya 25 meter yang panjang 25. Setelah itu Di sini juga di Lahilote. Lahilote, kemudian setelah itu ada namanya antropometri. Antropometri ini dilihat postur tubuhnya. Kaki X, kakinya O. Ya. Apa namanya, Bengkok-bengkok, miring-miring. miring, semua akan dinilai di situ. Nah, di situ Jadi harus tegap. ya. Jadi sebelum masuk antropometri ataupun tahapan renang, di tes jasmani pertama tadi yang lari apa segala itu dia ada passing grade-nya. Kalau dia tidak bisa sampai nilai 41, total seluruhnya itu 41, dia tidak bisa lanjut ke renang. Jadi langsung gugur. Ya. Jadi memang tahapannya sangat banyak. Kemudian setelah jasmani, antropometri, pengumuman siapa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat didudukan. Kemudian sisanya
nanti ada sebelum masuk pemeriksaan kesehatan 2 itu Oh iya. sidang. Sidang kelulusan masuk Rikes 2. Karena mungkin keterbatasan anggaran, makanya dari Mabes Polri dilaksanakan sidang kelulusan masuk ke Rikes 2. Jumlahnya ada, kemudian dikalikan dengan kalau dari Mabes itu kali 1,5 kuota. Jadi Dari 249 itu harus ada, jadi 249 tambah setengahnya ya, 125 lah, 124, 125, jadi 300 sekian. Itu langsung terpotong. Terpotong ya, itu yang sekian orang itu yang bisa masuk tahap Rikes 2. Rikes 2 ini adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan dalam lab, kita menggunakan lab. Jadi diambil darah. Oh ya, ini kan belum di pemeriksaan tahap pertama, belum ada. Belum. Yang pertama sih cek fisik. Cek fisik. Luar. Nah itu diambil. Kalau tes narkoba itu juga di Rikes 2 ya? Nanti ya di Rikes 2 itu kelihatan. Diambil darah, urin, foto ronsen paru-paru, kemudian EKG jantung, ya itu. Iya, untuk dalam ya, pemeriksaan dalam. Udah masuk Rikes 2, diumumkan mana yang lanjut, mana yang gugur, masuk ke psikologi tahap 2. Ini yang wawancara. Ya. Jadi wawancara. Sebelumnya di Rikes 2 itu ada juga tes ini kesehatan jiwa. Jadi berikan beberapa soal, mereka jawab. Itu juga nanti ada digugurkan juga. Nah ini masuk ke psikologi 2 itu wawancara. Wawancara di orang per orang diwawancara oleh dari psikolog ya. Psikolog kita libatkan ada banyak gitu. Ada banyak ini. Oh jadi dari psikolog juga, oh ya. 20-an orang kita libatkan wawancara orang satu orang diwawancara. Di situ juga ada yang itu berapa kali? Oh iya, itu masuk dalam rangkaian Rikes 2. Psikologi tahap 2. Oh, psikologi tahap 2 ya. Oh, yang tadi. Ya. Di situ untuk melihat bagaimana pribadi ya, mendalami pribadi dari wawancara itu. Iya. Psikologinya dari orang-orang. Itu ada juga yang tidak memenuhi syarat, terpotong lagi. Kemudian lanjut ke yang namanya PMK. PMK itu penelusuran mental kepribadian. Di tahap PMK ini ada beberapa tahap juga, dites lagi. Selain itu juga kita dari Paminal ini dari pihak yang pelaksana PMK, yang dari Polda Gorontalo, dari Propam Polda Gorontalo, itu dia tracking di wilayah asal dari peserta ini dengan melibatkan dari Polsek, mencari bagaimana data anak ini, peserta ini. Iya. Apakah dia punya histori ada data kriminal ataupun dia terlibat mungkin radikalisme ataupun hal-hal yang lain ya, yang menyimpang mungkin. Iya. Itu semuanya nanti di di tracking. Ya. Kemudian selain itu dites juga, para peserta dites, disuruh isi biodata, termasuk diberikan soal-soal tentang yang nantinya akan melihat apakah dia ini radikalisme ataupun apa yang terlibat hal-hal menyimpang. Itu PMK, itu untuk melihat tentang kepribadian dari peserta. Setelah PMK, ya sudah masuk tahap terakhir. Nanti ada supervisi lagi dari Mabes Polri. Supervisi dicek lagi, dicek ulang khususnya bagi yang peserta yang datanya itu mengkhawatirkan, misalnya saat jasmani mereka renangnya mungkin yang harusnya di bawah 1 menit, tapi karena dia 1 menit lebih dia sampai, dia akan dicek ulang, dia sampai nggak, kalau tidak sampai digugurkan lagi di situ, digugurkan lagi, ataupun di kesehatannya nanti dicek mana yang nilainya rendah, dicek ulang,
Kalau memang dia tidak bisa digugurkan juga di tahap supervisi. Iya. Itu sebelum sidang akhir. Nah, setelah supervisi lalu digugurkan lagi, termasuk sidang akhir, dikompulir nilainya. Jadi nilai ini hanya 3 yang nanti yang menentukan ranking dia. Nilai psikologi, nilai akademik sama jasmani. 3 ini ada normanya masing-masing, ada persentasenya, perkaliannya ada. Kemudian di masing-masing jenis pendidikan Apol antara tantangannya beda, penghitungnya beda. Mungkin yang Apol akademiknya lebih tinggi persentasenya, kemudian yang Bintara mungkin psikologinya yang lebih tinggi, psikologi dan jasmani, dan Tamtama itu beda juga. Normanya ditentukan dari Mabes Polri. Setelah itu dihitung, muncul ranking. Setelah muncul ranking, baru dibacakan kuota yang ditentukan dari Mabes Polri. Jadi setelah di ranking 200 sampai 249 ya? Iya. Jadi lebih. Oh, lebih. Jadi ranking 1 sampai 249 itu yang masuk. Di bawah itu sudah. Jadi mungkin tahun-tahun dulu sistemnya belum seperti itu. Mungkin masih ada yang namanya sidang Dewan Kebijakan, mungkin ada titipan zaman dulu. Sekarang tidak, sudah sangat terbuka, dipotong mau itu pengawasannya juga. Kapolri pun sekalipun, kalau dia tidak masuk di ranking dengan kota itu, dia bisa masuk. Nah, untuk pengawasannya, untuk pengawasan itu melibatkan pihak dari luar juga. Berapa persen pengawasan yang orang-orang luar dilibatkan dalam pengawasan? Untuk pengawasan di tiap item ada, tapi yang selalu ikut dalam tahapan itu ada, kita libatkan dari LSM, dari media juga. Kemudian kalau di tahapan kayak kesehatan, tapi internal juga ada pengawasan dari internal juga ada. Kalau di kesehatan ID, saya berikan ID di setiap item nantinya. Kemudian dari psikologi itu ada HIMSI. HIMSI. Di samping itu juga ada dari Mabes Polri sudah membuat aplikasi whistleblowing system. Jadi kalau ada penyimpangan, masyarakat bisa lapor di situ. Misalnya mungkin ada anggota ataupun panitia yang menjanjikan, bisa dilaporkan di situ. Dari itu langsung terpantau di Mabes Polri. Jadi sistemnya sudah pelaporannya itu sudah langsung online. Sangat ketat tuh. Kita sudah sangat terbuka. Tapi sampai dengan saat ini juga belum ada pelaporan itu. Nah, orang-orang yang dinyatakan lulus ya, misalnya yang 249 ini, berapa lama mereka mengikuti pendidikan? Kalau Akpol itu kan 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, ini berapa lama mereka mengikuti pendidikan? Untuk tahun ini ada perubahan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu Bintara itu 7 bulan. 7 bulan. Tahun ini 5 bulan. Jadi lebih dipercepat ya? Jadi dipercepat, saya kurang tahu. Alasannya Mabes Polri yang menentukan lama pendidikan. Mungkin ada yang dianggap tidak perlu, itu di situasi pandemi, jadi mereka lebih dipercepat untuk pendidikan. Ini sudah sangat informatif ini ya buat siapa saja yang mau mendaftar sebagai calon anggota Polri. Ini sangat informatif apa yang sudah disampaikan hari ini, dan mudah-mudahan perpanjangan waktu sampai tanggal 12 April ini bisa lebih banyak lagi yang berminat, yang mendaftar. Bagi yang belum siap, ya mungkin masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Panjang waktunya, 2 minggu masih panjang. Harapan kita semakin banyak yang daftar, semakin banyak persaingan semakin bagus. Kita dapat juga calon anggota Polri yang baik. Karena semakin sedikit juga nanti takutnya. Nanti tidak ada pilihan, hanya ini yang bisa begitu. Dan kuota 249 itu harus terpenuhi. Atau bisa saja misalnya yang lulus ini cuma 230.
bisa jadi bertambah atau berkurang. Semua nanti dari Mabes Polri pada saat sidang kelulusan kan ditentukan dari Mabes Iya. Polri. Bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Oh, yes. Gitu. Oh. Terima kasih nih Bang sudah datang ke sini memberikan informasi. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa sampai ke mereka orang-orang yang mau mendaftar tetapi merasa bahwa waktunya tinggal 2 hari, tinggal 1 hari, tidak sempat lagi, ternyata masih diperpanjang. Ya, sekali lagi terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.